ngalor ngidul. Oi, nggak ada doa yang dicuekin sama Gusti Allah kalau kita serius, kita tulus, kita ikhlas. Tentu dibarengin dengan kerja keras. Insya Allah itu pasti akan dijabah. Sekalipun itu dari pelacur rendahan yang hina dina. Begitu janjinya. Di sudut dekat gerbong yang tak terpakai, perempuan bermake up tebal dengan rokok di tangan, menunggu tamunya datang. Terpisah dari ramai, berteman nyamuk nakal dan segumpal harapan. Kapan tak datang, Tuhan berkantong tebal. Habis berbatang-batang, Tuhan belum datang. Dalam hati resah menjerit bimbang, apakah esok hari anak-anakku dapat makan? Oh Tuhan, beri setetes rezeki. Dalam hati yang bimbang berdoa, beri terang jalan anak hamba. Kabulkanlah Tuhan, kabulkanlah Tuhan. Terpisah dari ramai, berteman nyamuk nakal dan segumpal harapan. Kapan tak datang, Tuhan berkantong tebal. Habis berbatang-batang, Tuhan belum datang. Dalam hati resah menjerit bimbang, apakah esok hari anak-anakku dapat makan? Oh Tuhan, beri setetes rezeki. Dalam hati yang bimbang berdoa, beri terang jalan anak hamba. Kabulkanlah Tuhan, kabulkanlah Tuhan.
kabulkanlah. Ya, ini lagu. Oh ya, kemarin ada Hari Ibu 22 Desember. Selamat buat para ibu-ibu kita ini, mudah-mudahan tetap sehat, jag-jag, semakin ikhlas dalam mendoakan kita anak-anak ini, dan yang sakit segera disembuhkan, lalu yang sudah lebih dulu berada di tempat yang terbaik di sisi. Dan juga bentar lagi, 2 hari lagi ini hari Natal. Selamat juga untuk yang merayakan. Baik, lagu tadi judulnya Doa Pengobrol Dosa. Saya buat ya tahun 80-an, beda 81. Itu terinspirasi dari kegiatan prostitusi di daerah Bukit Duri, Manggarai, Jatinegara. Jadi zaman saya kecil dulu, saya masih pakai celana kodok, rambut cetok gitu. Celana kodok sama rambut kayak tentara itu loh, cetok gitu. Terus naik sepeda ke daerah situ. Nah, biasanya kalau malam di stasiun itu, di gerbong-gerbong bekas yang nggak kepake, ada itu kegiatan-kegiatan prostitusi. Saya melihat ada seorang pelacur tua yang kayaknya habis nangis gitu. Mungkin karena belum dapat pelanggan, belum dapat apa. Lalu saya hampiri, saya tanya, ngobrol, cerita. Rupanya punya anak dan segala macam. Dia bingungan gimana dia harus membiayai anak-anaknya kalau nggak laku. Dan cerita itu kemudian menginspirasi saya menjadikan lagu. Dan yang mengagetkan saya ini persoalan prostitusi. Ternyata Indonesia itu prostitusinya paling besar sedunia. Di Indonesia ini ada 40.000 pelacur PSK, pekerja seks komersil. 40.000 dari 168 lokalisasi. Dan itu yang terdata. Kalau pelacur yang saya ceritakan tadi itu pasti nggak terdata, dia kan rendahan itu. Pasti lebih banyak lagi. Wah, serem ya. Kok bisa ya terbesar di dunia? Bayangan saya yang terbesar di dunia di Indonesia tuh bukan cuma PSK-nya, tapi pelacur-pelacur politik tuh. Ya itu prostitusi. Kenapa prostitusi kok tumbuh subur di kita ya? Mungkin karena kebutuhan dasar yang belum terpenuhi, makan atau ya kebutuhan dasar, atau gaya hidup. Jadi kadang-kadang untuk mengikuti gaya hidup golongan tertentu gitu, itu biayanya besar banget tuh. Untuk ke salon, sepatunya, mereknya, baju, rumah, kadang-kadang mobil gitu ya. Itu akhirnya untuk memenuhi itu dia terpaksa melacur lah. Dan narkoba, kecanduan narkoba juga membuat seorang akhirnya ya udah menjual dirinya karena butuh uang untuk beli itu obat-obatan, atau hobi karena memang males dapat duit gampang, mudah, ya udah jual dirinya, kebetulan mukanya lumayan atau badannya bagus, dan ya pasti iman gak kuat. Lalu padahal risiko pekerjaan itu besar sekali, hamil pasti. Dan karena biasanya rata-rata pelacur masih muda-muda, umur 17, 18, 16 gitu. Kesehatan reproduksi mereka nggak tahu. Jadi sembarangan aja. Kalaupun sampai melahirkan anak, cenderung anaknya kebanyakan cacat. Dan penyakit kelamin itu juga menghantui kegiatan itu. Lalu karena diserang penyakit macam-macam itu, kondisi badan pelacur itu semakin lemah, semakin hari semakin lemah. Dan konsekuensinya hidupnya terkucil, nggak ada yang mau bergaul, tetangga-tetangga nggak mau bergaul sama mereka.
tersisih dari pergaulan. Lalu merasa bersalah. Akhirnya karena merasa bersalah, nggak berdaya dan penyakitan dan segala macam, kebanyakan mengakhiri hidupnya. Dan biasanya di lokalisasi itu tempat para bajingan, itu bandit, penjahat, itu ngumpulnya di situ semua. Mereka habis melakukan kegiatan kriminal, pesta-pesta di situ, nafsi-nafsi di situ, lalu mengatur rencana di situ. Kebanyakan penjahat-penjahat banyak ditangkap di situ sama polisi kalau cerita-cerita. Nggak tahu kenapa ya hubungannya lokalisasi dengan penjahat itu sangat dekat. Karena kegiatannya banyak malam hari. Rata-rata penyakit mereka itu nggak bisa tidur, insomnia. Padahal pembentukan darah merah itu malam hari. Bisa dibayangkan kondisi darah mereka itu. Dan umumnya para pelacur itu sulit untuk berkonsentrasi. Sangat sulit untuk kenapa? Entah kenapa ya, mungkin karena banyak ini ya, harus menghibur orang terus gitu ya. Sehingga perhatian terhadap dirinya kurang dan itu. Belum lagi secara agama, itu dosa hukumnya kan. Itu risiko-risiko yang didapat oleh saudara kita yang memilih profesi sebagai pelacur. Lalu bagaimana mengatasi masalah ini gitu kan? Itu menjadi pertanyaan besar kita semua. Ya pasti berantas kemiskinan, nggak ada cara lain. Pemerintah harus bisa mensejahterakan warganya. Oh ya, satu lagi sebelum saya berangkat ke solusi, sebab dari pelacuran itu, satu lagi yang tadi belum saya sebutkan, biasanya pencari pekerjaan itu ke desa-desa, mereka mencari tenaga kerja itu ya, perempuan-perempuan desa. Dibilang, lo kerja di kota sini, ikut sama gua gitu. Nanti lo kerja di sini gitu. Ya semangat dong, ya, perempuan-perempuan desa itu masih muda-muda, mereka berangkat ke kota. Lalu di kota dibohongin sama si calo itu. Ternyata bukan kerja di tempat yang seperti yang diceritain, malah dimasukin ke lokalisasi. Atau di tempat-tempat hiburan gitu. Nah kalau mereka nggak mau, disiksa dulu. Sampai mereka, bahkan ada yang diperkosa segala untuk. Akhirnya karena hidupnya udah merasa hancur, merasa sia-sia, ya udah kepalang tanggung lah, gue jadi pelacur aja. Itu tadi salah satu sebab kenapa kok terjadi pelacuran yang begitu besar. Kembali ke jalan keluarnya adalah tadi satu, berantas kemiskinan. Lalu hukum harus tegas, nggak bisa nggak. Ada pasal 506 atau 9 gitu ya. 506 dan 296 kalau nggak salah itu KUHP ya, 506 atau 296 itu hukumannya 1 tahun 4 bulan dan 1 tahun. Itu hanya buat germonya doang atau mucikarinya doang. Sementara pelacurnya dan pelanggannya nggak kena sanksi. Jadi itu juga mungkin yang menyebabkan abu-abu ya deh. Apakah hukum? Belum lagi aparat yang mentalnya parah gitu, disogok gitu ya. Sehingga jadi tetap hukum harus tegas, pembawa hukumnya gitu ya. Lingkungan yang sehat penting sekali. Itu memang PR yang dahsyat ya. Lalu pendidikan agama yang baik itu harus diberikan buat anak-anak kita supaya nggak terjerembab ke dalam dunia prostitusi itu. Kecuali yang hobi tadi ya karena memang udah hobi, udah ini segala macam ya susah untuk itu kucing-kucingan lah sama hukum gitu. Jadi saya pikir tema kita minggu ini adalah itu. Mudah-mudahan itu menginspirasi kita semua dan tetap sehat, melewati masa-masa pandemi ini dengan sukacita, dengan gembira. Ya itu. Sampai jumpa Rebo depan. Tadi tanggal berapa tuh? Kalau ini tanggal 23, berarti seminggu lagi tanggal 30 ya. Wih, tahun baru. Sampai jumpa lagi. Salam oi. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.